Oke, halo, selamat malam para dirimes semuanya. Apa kabar pada malam hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Eh, Sebelum kita mulai, ya teman-teman yang belum rename namanya bisa rename namanya dengan format beserta underscore nama underscore asal daerah ya, agar kita lebih saling mengenal. Oke, oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita langsung mulai saja acaranya karena sudah lewat dari waktunya. Terima kasih kepada para dreamer sekalian yang sudah hadir dalam acara malam hari ini. Dalam acara MAT Talk Session dengan tema Strategic Guide to Choosing Local and International University. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gabriel Langodai dan saya merupakan tim Human Resource Mimpi Anak Timur. Malam hari ini saya berkesempatan untuk menemani Dreamer semua dalam acara MAT Talk Session kali ini. Nah, selanjutnya saya mewakili Mimpi Anak Timur juga mau berterima kasih kepada media partner kita pada malam hari ini. Ada Leto yang merupakan sebuah komunitas pendidikan yang fokus mendorong anak-anak Indonesia dalam meraih mimpinya melalui program mentoring beasiswa LPD, LPDP, dan BU. Mata Garuda Papua sebagai ikatan alumni dan awardee penerima beasiswa LPDP dari Provinsi Papua Barat yang memberikan kontribusi konkret bagi Indonesia dan Academic Center yang merupakan komunitas yang berfokus dalam pengembangan English skill dan pendampingan LPDP, serta Siger Education. Siger Education yang fokus pada pendidikan dan pengembangan potensi diri dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Semua media partner MAT ini merupakan komunitas dan organisasi yang menjadi wadah yang memberikan dukungan dan bantuan bagi para dreamers yang mau mengejar beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Jadi jangan lupa ya buat kunjungi Instagram dan akun media sosialnya. Sebelum kita masuk ke acara utama, saya ingin mengundang Kakak Putra Laikani yang merupakan co-founder dari MAT untuk memberikan opening speech. Halo Kak Putra, Halo Om selamat Gep, malam. malam Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik Om Gep. Puji Tuhan. Oke Kak, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali dalam kegiatan kita di uh, kegiatan Strategic Guide to Choosing Local and International University oleh Mimpi Anak Timur, dan di mana kegiatan ini bertujuan buat membantu teman-teman semua di sini untuk dapat lebih mengenal bagaimana cara memilih kampus tujuan teman-teman baik itu di dalam dan di luar negeri. Dan hari ini juga kita akan ditemani oleh kakak berdua yang sangat-sangat inspiratif dan sangat-sangat mendorong teman-teman supaya teman-teman punya pengetahuan untuk memilih kampus itu lebih terbuka lagi. Ada kakak Willy dan juga kakak Son yang akan berbagi bagaimana pengalaman mereka dengan cara mereka untuk bisa mendapatkan kampus tujuan mereka yang terbaik buat mereka begitu. Jadi sangat diharapkan buat kegiatan kita malam hari ini teman-teman semua bisa termotivasi dan terbantu untuk bisa dapat menentukan kampus tujuan teman-teman dengan sebaik-baiknya sehingga nanti pada saat kuliah bisa senang dan bisa menjalaninya dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, Om Gap. Terima kasih banyak. Terima kasih Kakak Putra untuk opening speech-nya. Saya harap setelah mendengarkan opening speech dari Kak Putra, Dreamers menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk menjaga kondusivitas acara kita malam ini agar langsung dengan baik, saya akan membacakan tata tertib acara kali ini. Oke, boleh. Oke, yang pertama, peserta wajib menampilkan nama sesuai dengan format seperti yang ditampilkan pada slide. Nama, peserta, nama, dan asal daerah. Yang kedua, acara akan dimulai pada pukul 6:10, 6:10 WITA. Dan yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh tim MAT. Empat, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Dan kelima, peserta wajib mengikuti acara sampai selesai dengan tertib dan sopan. Oke, itu dia tata tertib kita pada malam hari ini. Saya harap para dreamers sekalian bisa mengikutinya dengan baik. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman diharapkan berdiri dengan sikap yang hormat.
Berikutnya kita akan menyanyikan Mars LPDP. Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, Satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Oke, terima kasih. Demi kelancaran acara dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mari kita melaksanakan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, saya mengajak Dreamers untuk melakukan sesi dokumentasi. Untuk para Dreamers yang belum on cam, mungkin bisa terlebih dahulu saya berikan waktu 2 menit mempersiapkan diri. Operator bisa dibantu untuk sesi dokumentasinya. Terus ditunggu teman-teman untuk bisa on cam terlebih dahulu karena masih banyak yang belum on cam. Oke, baik saya dokumentasikan ya. Bisa bergaya, satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih para Dreamers atas kesediaannya dalam sesi dokumentasi tadi. Tibalah kita pada acara malam hari ini dengan dua narasumber hebat yang sudah di-spill oleh Kakak Putra pada opening speech tadi. Maka untuk lebih mengenal kakak narasumber pada malam hari ini, saya akan membacakan short profile dari narasumber kita. Narasumber pertama ada Kakak William Saveriano, Waresindo SPD MSI. Kakak Willy ini merupakan penerima beasiswa LPDP yang sekarang sedang menempuh pendidikan Doctor of Physics di Institut Teknologi Bandung. Halo Kak Willy, selamat malam Kak. Halo Kak Willy. Oh, mohon maaf Kak, belum di mute sepertinya, suaranya tidak ada. Oh ya, belum ya. Sepertinya Kakak Willy sedang gangguan apa device-nya, jadi suaranya tidak kedengaran. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke Kakak Kakak Son sambil menunggu Kakak Willy untuk menyiapkan perangkatnya. Oke. Di sini juga sudah hadir Kakak Dixon Maurisi STRT yang merupakan awardee LPDP Batch 2 2022 dan melanjutkan studinya pada program Master Geotechnical Engineering di National Taiwan University. Halo Kak Son.
Selamat malam. Halo, semalam teman-teman. Selamat malam, Kak. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan baik. Kalau boleh tahu, Kak, sekarang kesibukannya apa, Kak? Kesibukan saya kebetulan saya baru menyelesaikan PK saya kemarin, PK 2004. Kemarin tanggal 4 juga sudah selesai dan sudah kembali ke Kupang. Saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ya pengurusan visa dan siap untuk kuliah bulan depan, bulan September. Oh, gitu kan. Semoga lancar selalu ya, Kak, Terima untuk kasih Kak, siap siap urusannya. siap. Oke, ini kita bisa kembali terhubung dengan Kakak Willy. Halo, Kak Willy. Halo, selamat malam. Suara Oh, saya terdengar? sudah terdengar, Kak? Oke, selamat malam semua teman-teman. Apa kabar? Siap, kabarnya baik, Kak. Gimana kabarnya, Kakak? Saya puji Tuhan baik juga. Oh, puji Tuhan. Kakak kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa ya? Sekarang sedang menempuh studi. Ini tahun ketiga saya di ITB dan mudah-mudahan bisa segera lulus. Amin, Kak. Semoga lancar ya, Kak, untuk didikan doktorannya, Kak. Siap, amin. Terima kasih. Semoga lancar juga untuk kegiatan teman-teman sekalian. Amin, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Oke. kita sudah berkenalan dengan dua narasumber luar biasa kita pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan dari para narasumber. Untuk kesempatan pertama, mungkin saya berikan kepada Kakak Willy terlebih dahulu. Kakak Willy, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, Kak. Oke, untuk screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah terlihat, Kak. Sudah terlihat, Kak. Oke, selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan atau sedikit sharing mengenai pengalaman saya dalam pemilihan kampus tujuan untuk beasiswa LPDP dalam negeri. Nah, sedikit perkenalan mengenai diri saya. Saya menempuh jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah itu semuanya di ND Flores. Eh, Kemudian di tahun 2013 saya melanjutkan studi di Universitas Nusa Cendana Kupang. Setelah itu saya apply LPDP untuk tahun 2018 dan mulai perkuliahannya di 2019. Eh, di 2019 saya selesaikan di tahun 2020 dan di tahun 2021 saya apply lagi untuk beasiswa LPDP untuk jenjang doktoral dan diterima. Kemudian untuk perkuliahannya mulai di tahun 2022. Ada sedikit perbedaan antara seleksi 2018 dan seleksi yang kekinian 2021 itu mengenai beberapa item seleksi yang diadakan. Contohnya yang di 2018 ada leaderless group discussion sama essay on the spot dan sekarang sudah ditiadakan dan harusnya menjadi lebih fleksibel untuk teman-teman bisa apply. Kemudian dari kedua proses saya apply LPDP tersebut, kita diharuskan untuk mengikuti kegiatan persiapan keberangkatan. Yang pertama itu saya ikuti PK 132, namanya Garda Nusa Sahitya, dilaksanakan di Wisma Hijau Depok. Kemudian PK yang kedua dilaksanakan secara online karena memang COVID, itu namanya Pelita Aksara PK 174. Nah, kemudian mengenai program beasiswa, sedikit saya mention terkait dengan program beasiswa ini. Teman-teman mungkin yang hadir di sini ada dari berbagai latar belakang. Ada yang bisa
cocok untuk apply beasiswa reguler, kemudian ada yang afirmasi atau prasejahtera, bahkan untuk ASN, TNI, Polri, serta pendidikan dokter spesialis. Nah, ini semua silakan teman-teman baca buku panduannya dan tentukan kira-kira jalur mana yang cocok sesuai dengan background teman-teman sekalian. Dan untuk timelinenya sudah banyak bertebaran di sosial media. Teman-teman bisa sambil lirik-lirik kapan harus segera selesaikan submission dokumennya. Nah, selanjutnya nah ini saya bahas sedikit mengenai peluang, kuota, dan keketatan beasiswa LPDP di tahun 2024 ini. Materi yang saya tampilkan di layar itu adalah hasil saduran dari website resmi milik LPDP maupun materi sosialisasi yang dipaparkan oleh Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Dwi Larso. Nah, berkaca dari tahun 2013 sampai 2020, itu jumlah award yang diterima dan dibiayai oleh LPDP itu sekitar 25.000 orang untuk sekitar 7 tahun tersebut. Nah, di tahun 2021 terjadi peningkatan cukup signifikan di mana mereka menerima sekitar 4.266 orang. Nah, ternyata ini juga meningkat di tahun 2022 sekitar 1.500-an orang penambahan dan di 2023 hampir menjadi 2 kali lipatnya. Nah, kalau teman-teman baca di laporan keuangan punya LPDP, pada Juni 2024 ini dana yang dimiliki oleh LPDP itu sekitar 154 triliun. Artinya bahwa untuk rekrutmen di tahun 2024 ini kemungkinan akan naik. Nah, terbukti juga di batch 1 kemarin yang diterima itu sekitar 4.200 orang, baru satu batch. Nah, bagaimana dengan batch 2? Tentunya akan semakin banyak juga karena berdasarkan rencana kerja yang disosialisasikan atau yang dipublikasikan oleh LPDP itu di tahun 2024 target mereka sekitar 11.800-an orang. Itu untuk yang reguler maupun afirmasi, serta 1.000 orang untuk program dokter spesialis. Ini teman-teman bisa baca tautannya itu sudah saya sertakan di situ. Artinya ini adalah sebuah kesempatan besar di mana teman-teman diberi peluang untuk bisa meraih beasiswa LPDP dan menjadi awardee LPDP di tahun 2024. Nah, terkait dengan topik yang akan kita diskusikan, yang akan kita sharing pada hari ini mengenai pemilihan kampus khususnya untuk tujuan dalam negeri. Beberapa tips dari saya, sekitar 8 atau 9. Saya awali dengan pastikan kampus atau program studi yang teman-teman mau ambil itu harus masuk dalam list kampus tujuan LPDP. Nah, jadi LPDP tidak sembarangan mencantumkan atau kita tidak punya keleluasan untuk saya mau apply ke kampus ini, kampus A, kampus B, kampus C dan sebagainya. Tetapi kita harus pastikan bahwa kampus yang mau kita tuju itu adalah kampus yang benar-benar masuk di dalam list LPDP dan untuk tautan bukunya sudah saya sertakan di dalam slide, bisa diakses di situ. Dari total keseluruhan dokumen tersebut menyertakan sekitar 1.032 program studi baik doktor maupun master. Dan ini tersebar di 127 universitas negeri maupun swasta. Jadi di tahun-tahun sekarang ini ternyata LPDP tidak hanya mensyaratkan atau menyasar kampus-kampus negeri. Ada juga major atau program yang ternyata bagus di kampus swasta. Itu LPDP bisa akomodir untuk hal-hal demikian. Contohnya di BINUS untuk manajemen misalnya, ataupun di Universitas Katolik Parahyangan untuk teknik sipil maupun arsitek. Jadi teman-teman bisa pastikan dulu kampus saya masuk nggak ya di list tujuan LPDP. Kemudian untuk tips yang kedua, saran saya adalah mengenai kita harus cek reputasi kampus, keunggulan program studi, fasilitas pendukung, dan jejaring yang ada pada kampus sasaran yang mau kita tuju. Nah, untuk reputasi kampus, teman-teman bisa eh, cari dari pemeringkatan internasional. Ada beberapa lembaga yang cukup kredibel untuk bisa
memaparkan hasil rankingan. Salah satunya itu ada top universities, ada juga dari QR. eh, Kemudian untuk yang dalam negeri pun ada LAMSAMA ataupun BAN PT, Badan Akreditasi Program Perguruan Tinggi. Nah, ini teman-teman harus pastikan bahwa list kampus yang mau kita tuju itu benar-benar top di bidangnya. Misal, saya mau ke bidang teknik, berarti saya list kampus-kampus yang memiliki majoring atau memiliki program studi teknik terbaik. Dari mana kita tahu yang terbaik? Ya, kita cek di lembaga pemeringkatannya. Ini harus benar-benar dipastikan bahwa reputasi kampusnya itu baik sehingga teman-teman memiliki alasan yang kuat ketika disampaikan ke LPDP, gampang dapat approval-nya gitu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman perlu melakukan konsultasi dengan mentor atau ahli. Nah, jadi hal ini sangat penting karena eh, kita itu kadang salah mencari sumber. Jadi kita perlu guide, kita perlu mentor atau teman-teman lain yang sekiranya sudah pernah mengenyam pendidikan di sana. Bisa alumni atau dosen atau rekan yang sedang berkuliah di kampus sasaran tempat kita mau tuju. Nah, karena untuk mendapatkan saran yang baik itu juga penting karena eh, ketika memutuskan untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi, itu banyak hal yang menjadi pertimbangan kita semua. Dan untuk approach ke alumni, rekan atau dosen di sana, kita bisa ikuti one-on-one coaching ataupun seminar atau webinar seperti yang saat ini sedang teman-teman ikuti. Nah, selanjutnya mengenai identifikasi bidang studi. Jadi memang benar eh, kita berasal dari berbagai macam background. Teman-teman harus pastikan background saya apa dan saya mau tuju ke kampus yang mana. Karena tidak semua kampus itu merata untuk majoringnya. Apalagi dalam negeri ada bentuk kampus yang universitas, ada bentuk kampus yang institut. Nah, misal ITB untuk Institut Teknologi Bandung itu dia memiliki keunggulan di bidang-bidang teknik, bidang-bidang sains, yang mana itu membedakannya dengan kampus-kampus negeri lain yang berbentuk universitas. Kemudian ada juga bentuk universitas yang memiliki keunggulan di bidang hukum misalnya, atau di bidang sosial humaniora. Nah, ini teman-teman harus pastikan identifikasi bidang studi, kira-kira saya cocoknya mau ke yang mana ya? Atau background keguruan, pendidikan. Kira-kira kampus yang mantan-mantan IKIP dulunya, itu sekarang berubah menjadi universitas negeri misalnya di Jogja itu Universitas Negeri Yogyakarta khusus di pendidikan. Kemudian di UPI ada Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ini harus dipastikan dulu untuk identifikasi bidang studinya. Lalu saran dari saya adalah teman-teman bikin list nih, bikin list kira-kira 10 terbaik yang bisa kita sasar itu kampus mana saja. Nah, dari 10 terbaik ini selanjutnya teman-teman pilih 5. Anggaplah kita hanya boleh milih 5 dari 10 yang tersedia. Dari 5 ini kemudian kita pilih 3. 3 terbaik inilah yang nanti akan kita approach untuk pendekatan lebih lanjut. Nah, setelah kita dapatkan 3 kampus terbaik tadi, kita perlu melakukan riset mendalam mengenai 3 kampus sasaran yang ditetapkan. Apa yang perlu kita lakukan dengan riset mendalam ini? Pertama, kita lihat program studi yang diinginkan itu gimana untuk kurikulum dan sebagainya. Bagaimana caranya? Ya, perlu kita kunjungi website resmi kampus tujuan tersebut. Jadi langsung dicari saja di bagian, ketik saja nama kampusnya, kemudian cari di bagian pendidikan atau di bagian akademik. Nah, dari situ biasanya mereka akan tampilkan jumlah fakultas, sekolah, atau program studi. Dan ketika kita klik, kita akan diarahkan untuk akses kurikulum ataupun syarat-syarat yang terkait dengan fakultas, sekolah, atau program studi tersebut. Yang perlu kita cari tahu dari situ adalah bagaimana kurikulumnya atau bagaimana staf pengajarnya, lalu kegiatan ekstrakurikulernya apa yang ditawarkan. Setelah itu kita cek juga
berapa lama durasi studi yang diharuskan untuk program ini, berapa jumlah kreditnya, dan bagaimana syarat kita bisa dinyatakan lulus dari program tersebut. Nah, karena masing-masing prodi juga memiliki keunikan, memiliki ciri khas. Ada program yang hanya diselesaikan 1,5 tahun atau 3 semester, karena jumlah SKS-nya juga kecil. Ada juga yang harus diselesaikan dalam 2 tahun. Nah, ini teman-teman mulai bikin breakdown kelebihan dan kekurangan dari tiap program. Itu silahkan dibuat. Dan setelah kita riset mendalam mengenai kampus ini, baru kita cari kira-kira siapa calon pembimbing yang expert di bidangnya. Nah, ini juga penting karena untuk studi jenjang pasca sarjana itu durasinya singkat, durasinya tidak seperti saat kita S1. Kita S1 masih bisa mungkin agak panjang, awal-awal sampai 2 tahun pertama itu masih mengenali dulu kampusnya, dosennya. Tetapi untuk jenjang pasca sarjana itu kita benar-benar hanya dikasih waktu 2 tahun, maksimal 24 bulan ya, sesuai buku panduan LPDP. Itu artinya kita harus sebelum masuk ke kampusnya, kita harus sudah lebih dulu mengenal siapa expert atau siapa kira-kira calon pembimbing potensial yang akan saya approach, yang akan saya dekati. Nah, ini saya kasih contoh misalnya saat 2018 itu saya coba scroll cari staf pengajar dari ITB namanya Prof. Hairul Rijal. Nah, untuk kita coba mengetahui ekspertis seseorang itu bisa dari Google Scholar ataupun bisa dari Scopus. Ini adalah bentuk matriks yang mengukur seberapa expert seorang dosen. Nah, kalau di tampilan di layar itu, ini ada tampilan Scopus ya, tampilan Scopus, dan yang warna yang ada saya kasih kotak ini adalah matriks atau alat ukur yang menunjukkan kualifikasi dari calon pembimbing yang mau kita dekati. Dan kalau dilihat ini sangat expert di bidangnya, terbukti dari jumlah dokumen yang sudah beliau hasilkan sekitar 2.300. Kemudian ini 3.000-annya itu adalah jumlah sitasi, berapa kali orang merujuk tulisan beliau. Kemudian ini H-index 29, itu matriks yang dikenal di dunia perguruan tinggi. Lalu di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat ini bidang keahlian yang dimiliki oleh beliau itu seperti apa, sehingga kita bisa cocokkan dengan target atau apa goals yang mau kita capai. Nah, ini untuk produktivitas beliau tiap tahunnya bisa di breakdown seperti ini. Nah, setelah kita pelajari, kita riset mengenai calon pembimbing potensial, setelah itu langkah berikutnya kita coba menghubungi beliau untuk approach, untuk mendekati. Biasanya melalui jaringan komunikasi yang profesional, itu melalui email. Jarang sekali saya dapatkan yang membagi nomor WhatsApp secara luas, itu jarang. Jadi kita bisa cari saja melalui email. Lalu untuk struktur pendekatan ke pembimbing itu kita harus straightforward, concise, and clear. Kita harus benar-benar uh, langsung menuju pokok permasalahan, karena memang beliau-beliau itu adalah orang-orang yang punya banyak kesibukan. Jadi kita harus menghemat apa yang mau disampaikan oleh kita itu harus benar-benar dapat dipahami, dan kira-kira strukturnya seperti itu ya. Ada intro, perkenalan diri kita, kemudian maksud dan tujuannya itu apa, dan kenapa kita layak untuk apply ke beliau. Ini bisa diceritakan background, apa yang sudah kita kerjakan, dan terakhir closing. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu saja gimana respon atau tanggapan beliau. Nah, kemudian pertimbangan biaya hidup ini juga penting, karena memang even semua biaya kita ketika studi itu ditanggung oleh LPDP, tetapi kan masing-masing orang memiliki background yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kayak mungkin ada tanggungan yang harus ditanggung selama kita kuliah, entah adik yang masih sekolah atau kuliah. Nah, itu juga menjadi satu pertimbangan ya. Ada 10 kota dengan biaya hidup termahal. Nah, silakan dicari di sini di infografis Indo News. Ada juga yang 7 kota dengan biaya hidup terendah. Ini
tergantung ya wise dari teman-teman sekalian. Yang perlu diingat adalah kita harus manajemen keuangan sebaik-baiknya dan perlu kita sesuaikan gaya hidup. Nah, karena ini penting ketika kita selesai studi nanti minimal ada saving yang bisa kita pegang sembari mencari peluang karir yang ada untuk melaksanakan apa yang kita tulis di esai. Nah, untuk pertimbangan biaya hidup kira-kira seperti itu. Nah, terakhir sharing pengalaman saya di 2018. Kebetulan background saya itu sarjana pendidikan fisika dari Universitas Nusa Cendana. Dan saat apply LPDP di tahun 2018, itu saya breakdown dulu kira-kira langkah-langkahnya seperti dari awal tadi ya. Saya lihat dulu kira-kira kualitas ITB saat itu di World University Ranking QS-nya itu seperti apa dan bisa dilihat di layar dia urutan 331 dunia dan urutan satu untuk Indonesia saat itu. Kemudian majoringnya itu di bagian teknik dan science. Jadi setelah kita pastikan bahwa ini benar-benar reputable, lihat majoringnya kemudian kita lihat struktur kurikulumnya. Total ada jumlah kredit 36 SKS ditempuh dalam waktu 2 tahun. Dan syarat kelulusannya itu adalah publikasi jurnal internasional. Setelah itu saya approach untuk saya cari scrolling untuk dosen pembimbing potensial, saya ketemu supervisor saya saat ini, Prof. Hairul Rijal, dan beliau memiliki expertise di bidang materials dan instrumentasi. Jadi untuk material science maupun engineering itu beliau expertnya dan waktu itu saya approach, saya dekati dan saya lamar diri ke beliau. Akhirnya dapat diterima. Dan saat ini juga untuk studi S3 saya bersama beliau sudah di tahun ketiga ini. Jadi mudah-mudahan bisa segera selesai. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Nanti kita, kalau ada pertanyaan bisa sambil berjalan di sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Oke, keren sekali Kakak Willy. Terima kasih. Ternyata Kakak Willy ini juga merupakan penerima beasiswa S2 LPDP dan juga S3 LPDP. Terima kasih banyak Kakak Willy. Pengalaman dan pengetahuan yang Kakak Willy bagikan tentunya menjadi sesuatu yang berharga buat para Dreamers yang malam hari ini hadir. Jika Dreamers memiliki pertanyaan, saya mohon untuk ditahan terlebih dahulu karena kita akan lanjut ke narasumber kedua, Kakak Son. Halo Kakak Son. Oke, halo Kak. Halo Kakak. Kakak Son, waktu dan tempat saya persilakan. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih saat malam teman-teman semua. Malam. Perkenalkan, nama saya Dikson Mahesi, biasa dipanggil Son. Saya berasal dari NTT. Saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berstudi di Taiwan, di National Taiwan University. Pada jurusan teknik sipil, prodinya Geotechnical Engineering. Mungkin Kak Gabriel bisa share screen. Mungkin teman-teman dari MAT share screen. Suaranya tidak jelas. Apa saat ini jelas? Sudah kedengaran jelas Kak? Oh ya. Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Willy sebelumnya, eh, untuk mendaftar ke luar negeri sebenarnya tidak ada yang berbeda jauh dengan dalam negeri. Namun di sini saya akan memaparkan sesuai dengan pengalaman saya waktu saya kemarin mendaftar dari LPDP sampai kampus. Jadi mungkin singkat profil saya bahwa saya mendaftar di LPDP di batch yang kedua tahun 2022 dan di tahun 2023 saya mengikuti penilaian bahasa dari LPDP selama 6 bulan dan mendaftar kampus dan diterima pada bulan April 2024 dan akan berangkat Agustus bulan depan. Dan saya juga baru menyelesaikan persiapan keberangkatan saya di PK 234 karena Kacaksana. Jadi berkuliah di luar negeri mungkin next. Oke, mungkin dari teman-teman semua
seringkali muncul pertanyaan, kenapa saya berkuliah di luar negeri? Dan apa sih keuntungan dari saya saat saya akan berkuliah di luar negeri? Dan banyak sekali teman-teman atau bahkan saya pun pernah bermimpi untuk bisa berkuliah di luar negeri. Dan sebelum saya mengambil keputusan untuk mengapply ke luar negeri dan mendaftar LPDP, saya sudah berusaha untuk mencari apa sih keuntungan-keuntungan daripada saat saya untuk berkuliah di luar negeri. Ya, next. Jadi saya menjabarkan ada sekitar 6 atau 7 keuntungan saat saya ingin mendaftar ke luar negeri. Yang pertama itu saya perhatikan adalah cultural immersion. Bagaimana perbedaan kultur budaya yang ada dari kita di Indonesia dengan budaya-budaya dari luar. Misalkan dari Amerika, Inggris, Australia, ataupun Cina, kita mempunyai budaya-budaya yang agak berbeda. Dan di situ saya perhatikan eh, apa sih eh, apa sih perbedaan yang spesifik dari budaya kita. Sehingga saya tidak menjadi shock atau saya tidak kaget waktu saya nanti akan pergi berkuliah di negeri tersebut. Yang kedua adalah academic excellence. Kita tahu bahwa saat kita keluar dari daerah kita, kita keluar dari wilayah kita untuk mengemban pendidikan yang lebih lanjut, kita pasti berpikir bahwa oh, saat saya pergi keluar daerah saya punya tujuan, yaitu mendapatkan ilmu, pendidikan yang lebih lagi daripada apa yang saya dapatkan di daerah saya. Waktu saya mendaftarkan diri saya ke Taiwan, saya berpikir bahwa saya di bidang teknik sipil ternyata banyak sekali hal-hal yang kurang yang saya temui di dalam daerah saya. Dan pada saat saya akan ke Taiwan, ke kampus NTU, saya akan berusaha untuk mengambil semua ilmu-ilmu yang tidak ada di daerah saya, tidak ada di Indonesia bahkan, sehingga saya bisa menjadi seorang motivator, inspirasi bagi teman-teman yang mungkin mengambil di bidang teknik sipil juga. Sehingga tujuan saya untuk ke luar negeri mengambil ilmu yang sebanyak-banyak. Selanjutnya adalah language proficiency. Ini mungkin salah satu hal paling utama dan mungkin semua orang juga menginginkan bahwa saya bahwa kita dengan mungkin basic English ataupun dengan berbahasa Inggris yang masih minim pergi ke luar negeri dengan tujuan kita pasti akan uh, menambah keahlian kita dalam berbahasa Inggris. Itu sudah pasti karena kita akan bertemu dengan banyak orang seluruh dunia, bukan cuma satu daerah tersebut, tapi seluruh dunia. Dan kita akan berbahasa dengan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi utama. Dan ini akan membantu kita untuk menambah skill kita dalam berbahasa Inggris. Dan yang berikutnya adalah personal growth. Mungkin personal growth ini lebih kepada pribadi kita, di mana mengajarkan kita untuk menjadi mandiri saat kita berada di daerah eh, orang lain, terutama di luar negeri. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita berbeda dengan mereka yang di luar negeri. Yang baik kita bisa ambil dan yang tidak baik mungkin kita bisa hindari. Ada juga career advancement. Mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang penting karena eh, kita bisa mendapatkan pengalaman lebih lagi saat kita berada di luar negeri. Mungkin pengalaman di akademik maupun non akademik. Sehingga eh, pada saat mungkin setelah kita sudah lulus atau sudah wisuda, saat kita mencari pekerjaan ataupun melamar di satu perusahaan ataupun kantor, dengan melihat bahwa pengalaman kita berkuliah di luar negeri, apalagi di kampus-kampus yang menjadi 100 terhebat terbaik di dunia, itu menjadi salah satu nilai tambah, menjadi nilai pertimbangan bagi kita. Sehingga eh, keuntungan keuntungan berkuliah di luar negeri ini kita bisa manfaatkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah uh, enhance communication skills ya seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman language proficiency juga penting. Uh,
Tapi advanced communication skills ini lebih kepada bagaimana kita bisa berbicara dengan baik. Kita tahu tata urutan berbicara dengan baik dan berbahasa Inggris. Ya, next slide. Ya, setelah kita sudah tahu mengapa alasan kita mengambil kuliah di luar negeri, ataupun apa sih keuntungan yang kita akan dapatkan saat kita berkuliah di luar negeri, kita masuk dalam bagaimana sih cara kita untuk bisa berstudi di luar negeri. Bagaimana kita bisa prosedurnya untuk bisa apply ke luar negeri. Di sini saya punya dua tips utama, tips atau strategi utama dalam sesuai dengan pengalaman saya. Next slide. Ya, saya punya dua kunci utama pada saat saya berusaha mendaftar baik LPDP maupun kampus. Yang pertama itu adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kampus dan negara tujuan studi. Dan yang kedua, membuat keputusan yang tepat dalam memilih kampus dan negara tujuan studi. Next. Kita ke poin pertama, yaitu mencari informasi atau riset sebanyak-banyaknya tentang kampus dan negara tujuan studi. Ya, seperti yang disampaikan Kakak Willy sebelumnya, bahwa sebelum kita mulai mengapply, kita pastikan bahwa kita harus mencari informasi yang banyak, baik itu tentang kampus, tentang negara tujuan kita. Kenali negara, kampus, program studi, dan beasiswa tujuan. Di sini kita diminta untuk mencari informasi dan mengenal negara tujuan kita yang akan kita ingin tempuh. Misalkan pengalaman saya kemarin sebelum mendaftar LPDP, saya sudah meresearch negara-negara yang akan saya tuju sesuai dengan passion saya, yaitu teknik sipil. Di situ saya mendapatkan ada dua negara yang saya ingin ke sana, yaitu Cina dan juga Jerman. Karena menurut pribadi saya bahwa kedua negara tersebut memiliki kemajuan teknologi ataupun kemajuan infrastruktur yang luar biasa yang mungkin negara lain tidak punyai, dan cuma Cina dan Jerman. Sehingga saya berusaha mencari tahu tentang negara tersebut dan juga mengenali kampus tujuan. Waktu saya kemarin mendaftar men-searching kampus tujuan saya baik di Cina maupun di Jerman, saya benar-benar mencari sedetail mungkin keunggulan dari kampus-kampus yang ada di dua negara ini. Dan juga uh, saya lebih kepada mata kuliah yang benar-benar saya butuhkan, yang akan saya gunakan sebagai plan atau tujuan saya untuk nanti menyelesaikan tesis saya maupun akan datang ke daerah saya untuk berkontribusi. Dan sudah pasti beasiswa tujuan saya dari dulu ada dua beasiswa yang saya kejar, yaitu Australia Award Scholarship dan juga LPDP. Tetapi karena tidak diterima, maka saya tentunya mencoba untuk mendaftar ke LPDP. Dan informasi yang kedua yaitu kita juga harus berusaha untuk mempelajari dan melengkapi persyaratan dokumen-dokumen negara maupun kampus yang akan kita tuju. Di sini seperti bahasa Inggris, tentu saja waktu kita ke luar negeri, apply ke luar negeri, sertifikat bahasa Inggris yang digunakan adalah IELTS, TOEFL IBT maupun Duolingo. Dan juga ada kurikulum vitae, dan memang hampir semua kampus di luar negeri selalu meminta CV kita untuk kita lampirkan sebagai syarat utama dalam mengapply kampus tersebut. Ada juga research plan. Di sini mungkin kebanyakan research plan ini untuk S3, doktoral. Namun ada beberapa kampus yang mengharuskan kita waktu mengapply magister atau S2 kita harus lampirkan research plan kita.
Sehingga ini juga harus dipersiapkan oleh teman-teman yang menginginkan apply ke luar negeri. Ada juga visa. Visa itu wajib ya, kita sebagai warga Indonesia wajib untuk menggunakan visa studi waktu akan waktu akan studi di luar negeri. Ataupun Amerika Check Up ataupun visa interview. Yang berikut kita juga harus mengetahui tahapan aplikasi lainnya. Di sini seringkali kampus menyediakan tahapan seleksi ataupun aplikasi lainnya. Mungkin ada seleksi dokumen saja ataupun seleksi interview ataupun seleksi tulis dan itu tergantung dari kebijakan masing-masing kampus. Dan kebetulan saya kemarin dari kampus saya tidak meminta, tidak adakan tahapan-tahapan seleksi tersebut sehingga saya tidak mengikuti interview ataupun seleksi tulis ataupun yang lainnya, hanya seleksi dokumen saja. Selanjutnya adalah kita juga melakukan riset terhadap lokasi dan keamanan kampus. Ya, ini sangat penting teman-teman karena kita dari Indonesia, itu dari negara yang berbeda, belum tahu situasi dari kampus kita, dari tempat tinggal kita yang akan kita tuju. Di sini saya menekankan teman-teman untuk ya mencari informasi baik itu kawan-kawan atau saudara-saudara, teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman untuk kuliah di luar negeri. Seperti apa mereka memilih lokasi tempat tinggal maupun uh, lokasi kampus yang baik untuk mereka bisa jangkau. Sehingga kita bisa punya gambaran bahwa oh ternyata lokasi kampus saya ke lokasi tempat tinggal saya ini sejauh 1 kilometer misalkan. Dan saya harus menggunakan transportasi kereta misalkan. Dan itu sangat penting untuk kita sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk pemilihan kampus, pemilihan tempat tinggal dan juga pemilihan hidup kita di sana nantinya. Ada juga kita lakukan riset biaya hidup yang mungkin secara LPDP sudah menyiapkan biaya hidup kita di dalam buku panduan. Dan juga biaya hidup ini juga tergantung dari tiap-tiap negara. Ada yang disiapkan dengan dalam bentuk dolar, ada yang dalam bentuk ringgit Malaysia dan sebagainya. Dan itu mungkin sudah ada di dalam panduan ya. Dan teman-teman bisa melihat. Eh, kita melakukan riset biaya hidup supaya apa? Kita bisa memanajemen uang kita, manajemen money kita saat kita berada di luar negeri. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya kekurangan. Karena saya punya beberapa teman, waktu mereka berkuliah, ya mungkin sebelum mereka berkuliah, mereka sudah menyiapkan, eh, menghitung, manajemen biaya hidup mereka nantinya di luar negeri. Namun ternyata sampai di tempat tujuan mereka, sedikit berbeda dengan apa yang mereka sudah manajemen memanage semua itu. Jadi kayak misalkan ada yang di Inggris, teman saya yang di Inggris itu mereka menerima biaya hidup bulanan mereka itu sebesar kalau tidak salah uh, 30-an juta atau 20-an juta. Ternyata waktu mereka ke sana mencari tempat tinggal, ternyata tempat tinggal mereka itu sekitar 15 jutaan. Dan teman-teman saya ini juga berusaha keras, bekerja keras lagi untuk memanajemen keuangan mereka sehingga mereka tidak mengalami kekurangan uang atau biaya hidup besar. Setelah itu ada juga ya mencari tahu atau mereview kampus atau program studi kita nantinya di sana. Jadi ya seperti yang tadi Kakak Willy sampaikan bahwa kita juga harus mencari lebih jelas lagi tujuan program studi kita seperti apa, berapa SKS yang akan kita tempuh nantinya, dan juga nanti kita mendapatkan dosen pembimbingnya siapa. Secara pengalaman kuliah di luar negeri itu saat mengapply, secara kampus saya waktu kemarin mengapply
Di situ dimintai saya untuk mencari supervisor terlebih dahulu karena persyaratan kampus demikian. Sehingga sebelum saya mengapply, saya harus mengemail supervisor saya untuk minta persetujuan mereka menjadi supervisor saya nantinya. Dan ya baiknya, syukurnya supervisor saya ini memberikan feedback yang baik. Dia juga membalas email saya dan dia juga bersedia untuk menjadi supervisor saya. Sehingga benar-benar kita punya chemistry, kita punya tujuan bahwa nanti saya dengan supervisor ini akan melakukan apa sesuai dengan riset plan yang sudah kita buat. Oke, next slide. Kunci utama yang kedua yaitu membuat keputusan yang tepat dalam memilih kampus dan negara tujuan studi. Ya, untuk tips kunci utama yang kedua ini, secara pengalaman saya merujuk kembali kepada tips yang pertama, yaitu mencari informasi atau riset sebanyak-banyaknya tentang tujuan negara maupun tujuan studi kampus kita. Di sini keputusan seperti apa yang akan kita ambil itu bisa kita pertimbangkan melalui tadi kita sudah bandingkan negara, kita sudah mencari jurusan, kita bandingkan jurusan negara satu dengan negara lain, program studi yang kita akan ambil, baik itu dari negara yang A dan negara B, dan juga kita menentukan negara mana dan kampus mana yang cocok untuk kita akan berstudi. Seperti yang saya tadi ceritakan bahwa pengalaman saya sudah mempunyai tujuan negara yang akan saya ambil yaitu uh, di dataran China dan juga di Jerman. Nah, dua negara ini yang menjadi fokus utama saya untuk bisa lebih memperkecil keputusan saya, memperbesar keputusan saya melalui dua opsi negara ini. Dan juga karena eh, dua negara ini memiliki kampus-kampus yang bagi saya sangat luar biasa dan sangat hebat, saya benar-benar menyeleksi kampus yang akan saya ambil nantinya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu kita juga melakukan riset pada kurikulum kampus. Ini menjadi salah satu pertimbangan juga untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam memilih kampus dan negara. Kenapa? Karena setiap negara memiliki kurikulum kampus yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan negara A memiliki kurikulum kampus yang sama dengan negara B. Contohnya saja, saya punya teman-teman yang banyak sekali yang kuliah di Inggris. Mereka itu durasi studi mereka itu cuma 1 tahun dibandingkan dengan di negara lain yang minimalnya itu ada yang 2 tahun bahkan ada yang 2,5 tahun. Nah, di sini kita mempertimbangkan lagi apa yang akan kita lakukan dalam waktu 1 tahun itu dan apakah kita mampu dan bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat misalnya. Dan yang terakhir adalah cari tahu latar belakang dosen. Seperti yang saya sampaikan, bahwa kita juga harus mencari tahu bagaimana dosen-dosen kita hadapi itu expertnya itu di bidang apa. Kita harus tahu bagaimana mereka itu memiliki keahlian dalam satu bidang ataupun semua bidang yang benar-benar itu sangat membantu saya nanti sehingga kita tidak akan mengalami kewalahan saat perkuliahan maupun saat menyusun tesis. Ya. Oke, next slide. Ya, ini yang seperti yang saya sampaikan bahwa kita mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu universitas tujuan maupun negara tujuan. Next slide. Ya, di akhir daripada presentasi saya ada dua quotes yang saya ambil, yaitu dari Jeff Johnson. Dia mengatakan bahwa perjalanan terbaik akan menjawab pertanyaan yang pada awalnya
bahkan tidak terpikirkan untuk Anda tanyakan. Dan yang kedua itu ada Alfred Merker. Dia mengatakan bahwa apa yang kita pelajari dengan semangat tidak akan pernah kita lupakan dalam hidup. Mungkin sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin berbagi cerita atau pengalaman saya dalam pemilihan pendaftaran LPDP sampai pemilihan kampus. Jadi sebenarnya saya mendaftar LPDP tahun 2022, batch yang kedua itu eh, lewat jalur afirmasi, daerah afirmasi. Dan waktu saya mendaftar LPDP itu tujuan saya sebenarnya ada dalam negeri dan lulusnya dalam negeri. Ada tiga kampus yaitu ITB, UGM, dan juga Brawijaya. Namun pada saat mengikuti penilaian bahasa dan juga pembekalan afirmasi tahun 2023, ternyata ada kebijakan baru daripada LPDP kepada kita daerah afirmasi dan juga putra-putri Papua, di mana kita yang tadinya lulus memilih kampus tujuan dalam negeri bisa mengajukan perpindahan ke luar negeri. Namun dengan syarat ada syarat dan ketentuan yang dibuat oleh LPDP. Dan puji Tuhan, eh, saya membulatkan tekad saya dan niat saya untuk berusaha mengambil peluang ini dengan mendaftar di luar negeri. Jadi setelah saya selesai PB, saya kembali dan saya mengurus segala persyaratan kampus dan LPDP untuk bisa mengajukan perpindahan. Dan pada bulan Mei, tanggal 22 Mei, saya dinyatakan disetujui perpindahan saya dan akan melanjutkan studi saya di luar negeri pada bulan September. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun membagi pengalaman, saya juga di sesi Q&A atau menjawab dari teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak Son. Informasi dan semua materi yang disajikan memang sangat dibutuhkan oleh para pengejar beasiswa yang malam hari ini hadir. Sekali lagi saya bisa katakan bahwa materi narasumber kita malam ini isinya daging semua. Dan kami sangat berterima kasih kakak berdua sudah mau membagikan pengalaman dan pengetahuannya. Nah, sepertinya sudah banyak yang tidak sabar untuk bertanya. Oleh karena itu, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu selama sesi tanya jawab berikutnya. Nah, operator boleh ditampilkan share screen-nya. Hmm, Sepertinya ada. Oke, oke. Oke, ketentuan dari sesi tanya jawab kita akan saya bacakan agar kita semua mematuhinya. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur Raise Hand. Setelah diberi kesempatan, bisa mengaktifkan kamera dan mikrofon. Setelah menggunakan virtual background untuk bertanya. Yang kedua, peserta yang belum bisa bertanya secara langsung bisa menulis pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Ketiga, peserta hanya diberikan kesempatan untuk menanyakan satu pertanyaan saja kepada narasumber. Jadi, pikirkan baik-baik pertanyaannya. Keempat, moderator akan memilih pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat sesuai dengan ketentuan panitia dan akan membacakan pertanyaan terpilih kepada para narasumber. Oke, sesi tanya jawab dengan ini saya buka. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand, gunakan fitur raise hand. Jika tidak bisa bertanya secara langsung, mungkin bisa melalui kolom chat. Oke, kita berikan waktu sebentar, mungkin sedang menulis. Kak Erika mau bertanya?
Ayo Dreamers, ini kesempatan berharga loh. Jangan disia-siakan. Bisa bertanya ke kakak berdua. Oke, sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan eh, dari kakak Kris ya. Saya izin bertanya kepada pembicara kedua, apakah peraturan untuk perpindahan dari kampus dalam negeri ke luar negeri masih berlaku untuk batch ini? Kepada kakak Son, mungkin bisa dijawab pertanyaannya, Kak. Oke, baik. Kakak Kris, terima kasih pertanyaannya. Untuk update terakhir saya, batch yang pertama ya, ya batch yang pertama batch kedua 2023 itu mereka masih bisa di ketentuan tersebut masih diberlakukan karena memang ini juga bisa dibilang internal internal saja. Jadi akan disampaikan pada saat pembekalan afirmasi dan memang tidak secara umum dikatakan bahwa bisa pindah, tapi dalam buku panduan buku panduannya itu sudah ada. Nah, semoga di batch yang kedua 2024 ini uh, masih tetap diberlakukan hal tersebut ya, ketentuan tersebut. Karena uh, setiap tahunnya LPDP punya kebijakan-kebijakan terbaru atau ya terbaru untuk kita yang dari daerah masing maupun terlalu dari Papua. Jadi untuk pertanyaan Kakak Chris, eh, update terakhir saya masih diberlakukan dan untuk selanjutnya nanti pasti akan disampaikan lagi oleh pihak yang langsung di batch yang kedua ataupun Oke, terima kasih kakak Son. Untuk kakak Kris, jawabannya bisa ya memuaskan pertanyaan dari kakak Kris. Dan ini memang sepertinya informasinya belum terbuka secara umum sehingga banyak dari kita yang masih belum tahu terkait ini. Terima kasih kakak Son untuk jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oh, Kak Rili. Eh, oh ya boleh. Kalau gitu mulai dari Kak Rili, saya persilakan untuk bertanya. Nanti Kak Andi menunggu ya. Oke, terima kasih Kak MC. Eh, ini ada pertanyaan untuk Kak Willy. Eh, Kalau saya tidak salah, tadi Kak Willy bilangnya, Kak Willy kan ongoing PhD, kuliah S3 ya, dan juga sudah selesai S2. Nah, pertanyaan saya itu kenapa mau dua-duanya S2 dan S3-nya itu semuanya di ITB? Kenapa kakak tidak memilih keluar dengan pertimbangan mungkin uh, lingkungan yang beda atau mungkin ada profesor juga di luar yang bisa membantu seperti itu. Tapi kenapa kakak lebih memilih kedua-duanya itu di ITB begitu? Kalau dari saya itu sih, nanti ada pertanyaan untuk kakak Son juga, tapi saya ingat dulu tadi saya lupa. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih Kak Rili. Eh, Kak Willy, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rili. Oke, em, Adek Rili ya. Pertanyaannya itu mirip apa yang ditanyakan pewawancara LPDP ke saya 2-3 tahun lalu. Ini pertanyaan-pertanyaan dari reviewer ya. Jadi kenapa saya memilih lanjut studi S3-nya itu masih dengan pembimbing yang sama. Padahal secara em, kualifikasi saat itu saya sudah cukup layak untuk bisa ke luar negeri. Bahkan saya sudah pegang LOA dari Jepang satu. Nah, tetapi pertimbangannya gini, kalau saya approve yang LOA dari Jepang, artinya saya harus eh, apa namanya adaptasi lagi secara kultural. Tadi sudah disampaikan oleh Son juga. Kita harus pelajari lagi dan yang mana waktu yang saya habiskan nanti untuk adaptasi itu sebenarnya bisa saya pakai untuk hal-hal yang eh,
lebih produktif ketika saya melanjutkan studi di Indonesia. Karena apa? Karena saya sudah kenal bagaimana karakteristik dari pembimbingnya, apa yang biasa dia lakukan di tiap minggunya, sehingga kita bisa akselerasi di situ. Nah, itu poin penting yang saya tawarkan ketika saya memutuskan untuk studi lanjut di Indonesia. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah studi di Indonesia kalah saing dengan studi di luar negeri? Saya rasa tidak juga. Pertama, karena tadi saya bilang, kita mengetahui ekspertis dari seorang dosen itu dilihat dari matriks yang ada kan. Pembimbing saya itu salah satu leading research di bidang yang saya tempuh di Indonesia. Itu lumayan diperhitungkan di dunia. Dan untuk kesempatan studi abroad, ketika kita sudah berada di lingkaran akademik yang seperti itu, saya rasa itu tidak tidak membatasi diri kita ya. Buktinya eh, beberapa pekan lalu saya baru kembali dari MIT, dari Harvard. Eh, Kebetulan ada visiting laboratoris yang bisa kita gunakan untuk menempuh hal-hal seperti itu. Jadi alasan itu yang membuat saya ya kenapa tidak di Indonesia ya. Kenapa melanjutkan S3-nya di Indonesia? Karena itu. Karena saya sudah klop. Kalau bahasa NTT-nya kita sudah tahu dia mau-mau nih. Jadi waktu mau-mau begini kita sudah tahu. Jadi ya gas saja lah. Gitu kira-kira. Oke, Kak Rili. Bagaimana Kak Rili untuk jawabannya? Oke, terima kasih Kak Willy untuk jawabannya. Sekarang Kak Andi Astriana, mungkin bisa nyalakan kameranya untuk bertanya. Oh, Izin Kak untuk mematikan kamera karena jaringan tidak memungkinkan ya Kak. oh ya, oke Kak. Hmm, saya persilakan untuk bertanya Kak pada kedua narasumber kita malam ini. Halo Kandi. Oh ya Allah. Oh, maaf Kak. Oke Kak, saya ulang kembali ya. Baik, saya berikan pertanyaan untuk kepada Kak Willy. Begini Kak, tadi Kakak sempat menyinggung tentang dosen universitas tujuan. Nah, menurut Kakak, apakah bagus atau eh, apa ya untuk dimasukkan ke dalam esai esai kita saat mendaftar di LPDP tentang eh, dosen pengempu universitas tujuan beasiswa yang akan kita daftari Kak. Oke Kak, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kandi. Mungkin kita mulai dari Kakak Willy dulu untuk menjawab pertanyaan ini dan kita lanjut ke Kakak Son. Oke. Ya, terima kasih Andi ya tadi. Kalau menurut saya perlu ya, perlu dimasukkan ke dalam esai yang kita tulis. Jadi bagian-bagian dari esai itu breakdown-nya itu kan ada penjelasan tentang biodata kita secara pribadi, kemudian alasan kita melanjutkan studi. Nah, di alasan kita melanjutkan studi itu kita perlu sampaikan siapa sih kira-kira yang mau kita tuju di kampus tersebut. Nah, hal ini untuk menguatkan seberapa strong rencana yang kita bangun di dalam sebuah esai itu, atau semakin menguatkan alasan kenapa kita harus melanjutkan studi. Artinya kita sudah siap ya. Kita sudah siap, kita sudah pelajari, saya tahu saya maunya apa dan mau kemana, nanti dibimbing oleh siapa, mau ngerjakan apa. Nah, itu penting. Dan itu bisa menjadi nilai plus yang akan dikaji ulang oleh reviewer ketika proses wawancara. Nah, jadi proses wawancara itu nanti adalah konfirmasi apa yang teman-teman tulis di dalam esai. Sehingga ketika kita ditanya kesiapan lanjutkan studi, dengan kita penjelasannya rinci mengenai dosennya siapa, mau kerjakan topik apa, rencananya luarannya seperti apa, itu kalau kita jawab dengan fluent, kita jawab dengan lancar, itu jadi nilai plus bagi reviewer. Berarti ini untuk yang baru mau daftar ya, baru mau daftar. Nah, kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih Kak Willy untuk jawabannya. Mungkin Kak Son bisa memberikan jawaban dari perspektifnya Kak Son. Baik, kalau dari saya memang seperti yang tadi Kakak Willy sampaikan sangat penting karena
kita itu betul-betul di review sama interview nanti. Saya ingat waktu saya kemarin ditanyakan, kamu sudah mengontak dosen yang akan jadi pembimbing kamu? Karena memang waktu itu saya daftarnya masih dalam negeri. Dia interview tanya, apakah sudah mengontak, sudah meng-email para dosen yang akan nantinya jadi pembimbing kamu ke depannya. Jujur saya belum mengontak atau meng-email. Namun sebelum itu saya sudah benar-benar eh, mencari biodata mereka, profil mereka, dari nama, penelitian mereka, bahkan rencana tesis saya pun yang sudah saya buat, saya benar-benar tertuju kepada dosen-dosen tersebut. Sehingga saat saya menjawab kepada para interviewer, mereka langsung kayak kaget kan. Oh, kamu kok sampai sedetail itu eh, mengetahui dosen tersebut, bahkan sampai penelitiannya, bahkan penelitian yang 5 tahun, 6 tahun yang ke belakangnya itu kamu sudah tahu. Dan saya sendiri sangat bersyukur karena benar-benar mempersiapkan dosen-dosen tersebut pada saat saya mencari profil mereka. Jadi secara umum sangat penting buat teman-teman yang mungkin mau mendaftar LPDP karena akan dituliskan dalam esai teman-teman dan akan menjadi bahan pertimbangan teman-teman pada saat wawancara. Sehingga uh, itu bisa menjadi nilai tambah, nilai plus buat teman-teman saat menyampaikan jawaban teman-teman kepada interview. Ya, mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih untuk kakak berdua. Kak Andi, bagaimana jawabannya? Terima kasih banyak Kak Willy dan Kak Son. Jawabannya sangat memuaskan dan dapat nanti dieksekusikan. Terima kasih Kak. Oke. Di sini sudah ada Kare yang sudah mengangkat tangan ingin bertanya. Oke, Kare, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kakak Gap. Izin Kakak narasumber, saya izin bertanya, Kak. Em, saya lihat ada beberapa program master di luar negeri itu untuk syarat kelulusannya itu ada yang by research atau by thesis dan juga ada yang by coursework atau magang seperti itu, Kak. Em, kita jujur sebagai kita yang ingin mendaftar juga sedikit bingung, Kak, untuk kita mau pilih yang mana, yang master by tesis atau yang magang seperti itu Kak. Mungkin ada masukannya Kak. Soalnya em, saya backgroundnya itu pendidikan vokasi Kak. Jadi saya juga kadang dilema entah harus memilih yang by research atau yang by coursework. Mungkin Kakak bisa memberikan pencerahan atau bagaimana begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kare untuk pertanyaannya. Mungkin sekarang kita mulai dari Kason dulu untuk menjawab pertanyaan dari Kare. Ya, oke, baik, terima kasih Bagai. Jujur saya kemarin waktu mendaftar itu by course. Kenapa by course? Karena dalam buku panduan LPDP mengatakan bahwa untuk magister, yang saya juga kurang tahu ya mungkin tahun ini sudah ada perubahan. Waktu saya kemarin itu dalam buku panduan itu dikatakan bahwa uh, pilihannya itu by course untuk magister. Sehingga memang saya sudah tahu bahwa panduannya sudah mengatakan demikian, sehingga saya juga mengikuti yang sudah ditulis dalam buku. Itu saja. Oke, terima kasih Kason. Kak Willy mungkin bisa memberikan jawaban kepada Kare ya. Oke, Om Rey. Em, terkait dengan studi by courses atau by research itu sebenarnya terkait dengan pelaksanaannya kan. Kalau by courses kita harus menempuh courses mungkin 10-12 courses untuk 18 bulan gitu. Kemudian kalau by research ya benar-benar ditekan kita harus research dan satu semester bisa dapat berapa publikasi misalnya gitu. Dan ini sebenarnya yang membedakan itu adalah syarat untuk kelulusannya gitu. Untuk syarat kelulusan dari by courses ya kita komplitkan semua coursesnya kita lulus dan kebanyakan yang studi di UK atau di US itu rata-rata ambil yang by courses. Kemudian kalau kita by research ya kita harus selesaikan target yang diberikan oleh supervisor kita mengenai riset gitu. Dan bagaimana implikasinya dengan LPDP? LPDP nanti akan ada perbedaan fundingnya.
Nah, ada perbedaan funding yang diberikan kepada mereka yang menyelesaikan by courses atau yang by research. Untuk yang by courses misalnya hanya 1 tahun itu tidak berhak mendapatkan apa namanya dana penelitian. Nah, itu terkait dengan apa namanya funding dan pelayanan beasiswa atau terkait dengan keuangan itu akan teman-teman dapatkan nanti ketika sudah menjadi CPB, calon penerima beasiswa, dikasih buku panduannya dan bisa dilihat di situ bagaimana perbedaan yang by courses ataupun yang by research. Tapi secara umum yang by courses maupun by research dua-duanya baik, hanya memang perbedaan saat penyelesaian studinya saja. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak Willy untuk jawabannya. Kak Ray, bagaimana Kak untuk atas jawabannya? Siap Kak, pas Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan para Dreamers untuk dapat mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, saya akan bacakan dari chat yang sudah ada di kolom chat. Yang pertama dari Kak Dewi Cempaka. Hmm. Halo Kak, izin bertanya untuk pembicara kedua, untuk mencari tahu tentang latar belakang dosen bisa dengan cara apa ya Kak? Soalnya untuk beberapa universitas di websitenya tidak menampilkan semua dosen dan penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Terima kasih Kak. Oke Kak, kepada Kak Son, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Kak Dewi untuk mencari tahu profil dari para dosen. Kalau memang di website itu tidak tersedia. Mungkin saran saya teman-teman bisa, Kak Dewi bisa hubungi kenalan ataupun kawan-kawan yang mungkin ada di kampus tersebut ataupun jurusan tersebut yang sudah terlebih dahulu gua berkuliah. Mungkin bisa cari tahu lah dari eh, mereka. Dosen ini bisa dilihat proses dari mana. Mungkin penelitiannya itu bisa dilihat di website mana. Karena secara umum dan kebanyakan itu eh, banyak penelitian mereka yang mereka publikasikan itu bisa kita akses. Misalkan Google Scholar ataupun Scopus dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa mendapat informasi uh, step by step dari penelitian mereka mungkin yang ada yang dipublikasikan dan informasi dari teman-teman ataupun kenalan kita yang sudah terlebih dahulu kuliah di bidang itu. Saya pengalaman kemarin karena uh, belum mendapatkan informasi dari profil dosen saya berusaha mencari orang-orang yang ada di Instagram ya pertama. Atau saya manfaatkan itu, saya mencari teman-teman atau orang-orang yang kuliah di jurusan saya. Terus saya meminta izin untuk berkonsultasi. Dosen ini kira-kira seperti apa? Apakah baik bagi saya nantinya untuk menjadi supervisor untuk ataupun pada saat bekerja seperti apa? Terus penelitian mereka apa saja mereka sudah buat bisa saya temui itu di mana? Dan ya mereka juga feedbacknya baik dan memberikan informasi kepada saya ataupun memberikan website. Oh ternyata bisa ditemukan di website ini. Tinggal dicari, dilihat saja. Ya mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Son. Kakak Willy mungkin bisa menjawab pertanyaan ini ya, terkait pemilihan dosen atau mencari informasi di dosen ini. Oh ya, kalau saran saya tadi kalau mungkin sulit, misalnya kita orang pertama nih yang mau ke kampus itu, kita belum ada kenalan di sana misalnya. Ya paling logis adalah kita hubungi admission office-nya gitu. Jadi kita hubungi kantor penerimaan kampusnya dan kita minta kira-kira saya bisa menghubungi siapa yang bisa provide informasi itu. Tentunya dari admission office akan arahkan ke Kaprodi misalnya atau ketua jurusan. Dari ketua jurusan itulah kita bisa konsultasi kira-kira saya backgroundnya ini, saya mau riset tentang ini. Siapa kira-kira pembimbing atau dosen potensial yang bisa uh, sejalan dengan riset yang mau saya ambil. Dari Kaprodi Provide kita sama-sama senang lah jadi. Gitu kira-kira. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih untuk jawaban dari Kakak berdua untuk Kak Dewi. Nah, ada satu pertanyaan lagi Kak dari Kak Claudia.
Saya Claudia dari Aceh mau bertanya untuk kedua narasumber. Jika nama universitas ada di dalam buku panduan tapi tidak ada di akun saat mendaftar, harus bagaimana ya Kak? Mohon bantuannya. Mungkin dari Kak Willy bisa memberikan jawaban kepada Kak Claudia. Oke, kalau saran saya yang pertama, rajin-rajin update lah. Karena gini, mungkin itu prodi baru yang di-input dan dia butuh migrasi data. Kemudian tunggu 1-2 hari, kalau misalnya memang belum ada, berarti coba kontak tiket bantuan LPDP. Sampaikan keluhannya kita seperti apa. Oh, ini belum ada, ini belum ada. Bila perlu kirim screenshotan buktinya. Nah, dari situ nanti akan diproses lebih lanjut oleh LPDP. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Willy. Kak Son mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Claudia. Menurut saya ya sama seperti Kak Willy bahwa kita update terus ya di websitenya karena eh, yang saya update kemarin kira-kira kampus yang sudah ada di list LPDP itu cukup banyak ya 300 lebih bahkan yang dalam negeri. Jadi mungkin bisa rajin-rajin untuk melihat di website update. Terus ya seperti yang Kak Willy tadi sampaikan bahwa kalau belum mendapat jawabannya bisa kontak langsung ke Tikban ataupun bisa langsung telepon saja ke call centernya LPDP. Di situ nanti akan diarahkan seperti apa selanjutnya dan bisa diberikan solusi dari tim LPDP sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kakak berdua sudah menjawab pertanyaan dari Kak Claudia. Mungkin kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir dari kembali masih Chris. Saya izin bertanya lagi kepada Kak Son, bagaimana cara pengajuan untuk perpindahan dari luar negeri dari dalam negeri ke luar negeri dan juga apa persyaratannya? Apakah harus pegang LOA konvensional dulu karena kebetulan saya sudah lulus di batch 1 2024 dan tidak mendapatkan seat di pengayaan bahasa karena nilai TOEFL sudah melewati persyaratan minimal PB. Oke, kepada Kason, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Chris. Oke, baik. Jadi Kak Kris ini sempat ikut PB gitu. Kak Chris mungkin bisa menjawab pertanyaan. Eh, tidak mengikuti PB Kak karena nilai TOEFL Oh, ini sudah melewati persyaratan. jadi memang sebenarnya kebijakan ini lumayan istimewa ya buat kita anak-anak daerah afirmasi dan juga putra-putri Papua. Salah satunya itu tadi pindah dan syarat utamanya itu ya tuh sudah memiliki LOA unconditional dari kampus tujuan luar negeri ya. Dan satu lagi bahwa ini kebijakan ini bisa dibilang lebih khususnya kepada yang mengikuti PB, teman-teman. Jadi yang kalau misalkan yang tidak mengikuti PB itu kan sudah dinyatakan bahwa nilainya sudah pas, sudah melewati persyaratan yang diberikan LPDP. Karena kayak semacam pemikirannya LPDP bahwa kamu sudah memiliki nilai TOEFL misalkan 500. Kenapa kamu tidak ambil dalam luar negeri langsung? Kenapa kamu ambil dalam negeri? Sehingga kebijakan ini diperuntukkan lebih istimewa kepada teman-teman yang mengikuti PB. Jadi karena nanti waktu kita melakukan pengajuan perpindahan eh, akan diminta lampiran bukti telah menyelesaikan PB pengayaan bahasa dan itu juga menjadi salah satu faktor pertimbangan nanti kita disetujui atau tidak. Jadi ya secara umum intinya bahwa yang mengikuti PB yang bisa mengajukan perpindahan ke luar negeri. Ya, ini semoga LPDP membuat kebijakan baru bahwa kita yang tidak PB juga bisa pindah gitu. Itu saja Kak. Oke, terima kasih Kakak sudah mau menjawab pertanyaan ini. Masih banyak pertanyaan lagi yang diajukan, tapi sepertinya kita harus melanjutkan ke sesi berikutnya karena waktu sudah terbatas, karena Kakak berdua harus kembali menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, saya tutup sesi kali ini dan saya juga mengingatkan untuk kepada Dreamers, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang tadi sudah diberikan. Terima kasih untuk kakak berdua, untuk jawaban dan kesempatan untuk berbagi pengalamannya. Dan diharapkan kepada Dreamers untuk dapat mengisi link presensi yang tadi. Sebagai ucapan terima kasih dari kami tim MAT, kami ingin menyerahkan sertifikat penghargaan kepada kedua narasumber kita malam hari ini. Saya mengundang Kakak Yohana selaku PIC MAT Talk Session hari ini untuk dapat menyerahkan sertifikat kepada kedua narasumber.
Operator mohon bantuannya untuk dokumentasi penyerahan. Kak Yohana, saya Baik, persilakan. baik, terima kasih Kakak Moderator, Kak Gabriel yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sekali lagi, selamat malam kepada para narasumber, Kakak Dixon dan Kakak William yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini dan membagikan ilmu serta pengalaman terkait pemilihan kampus dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga kepada para Dreamers yang sudah hadir pada event malam hari ini. Saya Yohana selaku PIC dan mewakili komunitas Mimpi Anak Timur mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan dreamers jika dalam event tadi ada salah kata ataupun tindakan yang menyinggung perasaan. Nah, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada para narasumber untuk ilmu dan pengalamannya. Tentunya apa yang kakak-kakak bagikan hari ini sangat bermanfaat bagi kami semua, terlebih kepada para dreamers yang akan mendaftar LPDP Batch 2 ini. Oleh karena itu kami dari Mimpi Anak Timur akan memberikan sertifikat sebagai simbol apresiasi kami kepada kakak-kakak narasumber. Oleh karena itu yang pertama kepada Kakak William selaku pemateri pertama. Berikut sertifikatnya. Terima kasih ya Oke, Kakak. terima kasih. Sertifikatnya saya terima. Thank you ya. Sama-sama Kakak William. Baik. Selanjutnya eh, sertifikat yang kedua kami berikan kepada Kakak Dixon selaku pemateri kedua. Kakak Dixon ini sertifikatnya ya. Baik, terima kasih. Saya terima kasih. Terima kasih juga Kakak Dixon. Baik, sertifikat juga akan kami berikan kepada para dreamers yang telah mengikuti Mimpi Anak Timur, telah mengikuti event pada malam hari ini, MAT Talk Session pada malam hari ini, dan tentunya itu lewat emailnya teman-teman semua. Harapan kami dari Mimpi Anak Timur, semoga kakak-kakak narasumber selalu lancar perkuliahannya, dan semoga kita terus menjalin kerjasama untuk event-event yang akan datang. Dan untuk para dreamers, semoga semakin matang persiapannya ya untuk mendaftar LPDP Batch 2 ini. Jadi terima kasih kakak moderator untuk waktunya, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Yohana. Saya juga ingin mewakili para Dreamers semuanya, ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Willy dan Kakak Dixon. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Materi yang Kakak sampaikan sangat bermanfaat dan membuka wawasan kami mengenai tips pemilihan kampus tujuan studi. Terima kasih atas dedikasi dan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi manfaat besar bagi kami semua. Dan kepada Dreamers yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara MAT Talk Session malam ini. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan antusiasme kalian. Tanpa kalian, acara ini tidak akan sukses seperti sekarang. Semoga ilmu dan inspirasi yang didapat malam ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam perjalanan kalian meraih beasiswa dan cita-cita. Tidak lupa juga dari MAT ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yang luar biasa. Ada Leto, Mata Garuda Papua, Siger Education, dan Academy Center. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah membantu menyukseskan acara ini. Kami sangat menghargai kontribusi semua media partner dalam membantu mempromosikan acara ini dan menjangkau lebih banyak Dreamers di seluruh Indonesia. Kita hampir tiba di penghujung acara. Untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting mengenai upcoming event dari Mimpi Anak Timur yang pastinya tidak akan kalah menarik dan bermanfaat. Ada dua event MAT yang mendatang, yaitu mini kelas tes bakat skolastik LPDP bersama Mimpi Anak Timur dan Katong Bacarita. Oke, jangan lupa ya para Dimas join gabung di sini untuk ikut berbagai event dari MAT. Sebelum itu juga mengakhiri acara malam ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap terhubung dengan kami melalui media sosial. Pastikan untuk follow akun-akun media sosial Mimpi Anak Timur agar kalian tidak ketinggalan informasi dan update terbaru mengenai acara dan kegiatan kami. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber, Dreamers yang sudah hadir dan tim MAT yang telah menyajikan event malam hari ini. Saya Gabriel Langrai, saya pamit undur diri. Terima kasih. Kakak narasumber, mungkin bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Oh, siap, siap, siap. Terima kasih, Kalau Kakak. kalau ada yang mau tanya-tanya nanti ada sosmed saya di slide presentasi yang tadi tuh.
tanya saja ya kalau kontak. Nanti di-share Kak untuk materinya ke Yang teman-teman. PDF ya? Sip, sip. Siap, Kak. Siap, terima Terima kasih kasih banyak. Kak. Oke, saya pamit Langsung dulu ya. stay bisa juga ya Kak. Kenapa? Langsung stay lah. Siapa itu yang tanya? Anjastirana Kak. Oh ya, boleh kontak saja. Oke, makasih Kak sebelumnya. Ya, ya. Izin live ya Kak. Terima kasih. Nah, sama-sama, Cindy. Ray mungkin. Ray.